Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasiatul Maufiro dengan nomor induk mahasiswa 18031003 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya, yaitu pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7 MTS Tanwirul Qulub. Proposal ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu seminar proposal yang diampu oleh Bapak Ali Sotikin, SPD MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang implementasinya berkaitan erat dalam kehidupan. Peranan matematika dalam kehidupan adalah sarana untuk membentuk berpikir dalam mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. Oleh karena itu, matematika diwajibkan diajarkan pada setiap jenjang, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu faktor penting yang berperan untuk membimbing dan memotivasi siswa agar siswa tersebut mampu menerima serta memahami materi yang telah disampaikan, serta bertujuan agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika, sehingga kemampuan siswa untuk mengembangkan pemikiran analitis menjadi kritis dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan matematika lainnya. Mempelajari pemecahan masalah matematis berarti belajar untuk berpikir, menalar, dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas 7 MTS Tanwirul Qulub, bahwa pelaksanaan pembelajaran matematika selama ini masih terkesan monoton, sehingga siswa kurang mampu mengoptimalkan kemampuan mereka, yaitu dalam proses pembelajaran matematika, khususnya dalam memecahkan masalah. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung agar mengetahui bagaimana proses pembelajaran tersebut, sehingga peneliti mengetahui bahwa masih banyak siswa yang belum mampu dalam memecahkan masalah matematika, terutama dalam memecahkan masalah matematika yang berbentuk soal cerita. Kemampuan memecahkan masalah matematika mereka masih tergolong rendah. Pendekatan problem solving menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan, kemudian mencari penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan, serta melakukan evaluasi kembali penyelesaian yang dilakukan. Penggunaan pendekatan problem solving dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau bersama-sama. Menurut Polya 1985, langkah-langkah pendekatan problem solving terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, understanding problem, yaitu memahami masalah, di mana siswa diharuskan untuk memahami terlebih dahulu masalah yang dihadapinya. Tentunya hubungannya berlanjut pada apa yang sebenarnya diminta oleh soal. Selanjutnya langkah kedua, devising a plan, yaitu merencanakan penyelesaian. Siswa akan mulai menyusun langkah-langkah apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Langkah yang ketiga yaitu carrying out the plan, yaitu melaksanakan rencana. Siswa memulai menyelesaikan masalah atau soal yang dihadapi dengan bantuan langkah-langkah atau cara yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Langkah keempat yaitu looking back, yaitu melihat kembali, mengevaluasi. Pada tahap inilah memungkinkan siswa memperbaiki proses yang telah ia kerjakan jika terjadi suatu kesalahan. Selain menerapkan pendekatan pembelajaran, peneliti juga memilih strategi metakognitif yang diharapkan dapat meningkatkan dan membantu siswa menggunakan proses berpikir untuk mengembangkan aktivitas dalam memecahkan masalah matematika. Metakognitif merupakan kesadaran atau pengetahuan seseorang terhadap proses dan hasil belajar berpikirnya, serta kemampuan dalam mengontrol dan mengevaluasi proses kognitif tersebut. Aspek-aspek metakognitif akan sangat membantu siswa dalam memahami materi yang dipelajari melalui aktivitas pembelajaran yang baik. Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian terdahulu, diantaranya yaitu pengaruh gaya metakognitif,
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diteliti oleh Nur Mutia pada tahun 2019. Kemudian pengaruh pembelajaran problem based learning dengan pendekatan metakognisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis yang diteliti oleh Geni Sri Elita dan rekan-rekannya pada tahun 2019 juga. Kemudian ada peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika melalui strategi metakognitif berbasis tutor sebaya dengan siswa SMP yang diteliti oleh Asri Fitriani pada tahun 2013. Ada juga pengaruh penerapan strategi metakognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan kemandirian belajar siswa yang diteliti oleh Anissa Maisura pada tahun 2019. Peneliti melakukan observasi dengan menerapkan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif. Dengan menerapkan pendekatan problem solving yang mana pendekatan tersebut menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan, kemudian mencari penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan, serta melakukan evaluasi kembali penyelesaian dilakukan, serta menggunakan strategi metakognitif, maka peneliti dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan judul proposal ini, yaitu pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7 MTS Tanwirul Qulub. Selanjutnya sebagai rumusan masalahnya yaitu adakah pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa? Yang kedua, seberapa besar pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif ini dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Yang ketiga yaitu bagaimana respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif ini dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yaitu memberi pemahaman dan informasi kepada siswa mengenai pendekatan problem solving dengan kognitif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua, memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran matematika yang berupa perpindahan dari pembelajaran langsung atau konvensional yang bersifat monoton menuju pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua bagi guru yaitu sebagai alternatif pembelajaran baru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan yang ketiga bagi peneliti yaitu dapat memperoleh pengalaman dan membantu peserta didik serta tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional, di mana dalam subbab ini menjelaskan ringkasan dari pendekatan problem solving, metakognitif, dan pembelajaran konvensional dan klasifikasi yang terdapat dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pendekatan problem solving. Secara bahasa, problem solving berasal dari dua kata yaitu problem dan solve. Makna bahasa dari problem yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Dapat juga diartikan pertanyaan yang butuh jawaban dan jalan keluar. Sedangkan solve
dapat diartikan mencari jawaban suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, problem solving adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Sedangkan menurut istilah Mulyasa tahun 2004, problem solving adalah suatu pendekatan pengajaran menghadapkan pada peserta didik permasalahan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan permasalahan, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu metakognitif. Metakognitif merupakan sebuah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Metakognitif merupakan suatu proses yang dapat menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognisi kita untuk merenungkan proses kognisi kita sendiri. Yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Kesumawati yang menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Yang keempat yaitu pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru sehingga siswa hanya menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang terakhir yaitu klasifikasi Bloom. Klasifikasi Bloom dalam ranah kognitif itu terdiri dari yang pertama, mengingat atau remember. Yang kedua, memahami, understand. Yang ketiga, menerapkan, apply. Dan yang keempat, menganalisis, analyze. Dan yang kelima, mengevaluasi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan. Selanjutnya bab kedua yaitu berisi tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Subbab pertama yaitu hasil penelitian terdahulu. Suatu penelitian tidak terlepas dari penelitian lain. Peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Di sini peneliti mencantumkan 5 penelitian yang terdahulu yang sudah kita singgung pada subbab latar belakang tadi dan akan kita uraikan di subbab hasil penelitian ini, hasil penelitian terdahulu ini. Yang pertama yaitu Halida Eka Nurmutia pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Gaya Kognitif terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan positif yang kuat antara gaya kognitif dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,636. Selain itu, gaya kognitif berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebesar 40,5% melalui hubungan linear Y sama dengan 3,703 plus 0,512X. Selanjutnya yang kedua, ada penelitian dari Geni Sri Elita pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan metakognisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan metakognisi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga yaitu penelitian dari Asri Fitriani pada tahun 2013 dengan judul penelitian peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika melalui strategi metakognitif berbasis tutor sebaya bagi siswa SMP. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kemandirian dan hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari
meningkatnya indikator-indikatornya meliputi yang pertama, siswa mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebelum tindakan 62,5%. Siklus pertama 78,125% dan siklus yang kedua 90,32%. Yang kedua yaitu siswa mampu mengatasi masalah sebelum tindakan 46,875%. Siklus yang pertama yaitu 62,5% dan siklus yang kedua 80,645%. Yang ketiga yaitu siswa percaya pada kemampuan diri sendiri sebelum tindakan 18,75%. Siklus pertama 34,375% dan siklus yang kedua 64,516%. Dan siswa yang nilainya tuntas KKM sebelum tindakan yaitu 68,75%. Siklus pertama 71,875% dan siklus yang kedua 83,87%. Penelitian yang keempat yaitu penelitian dari Anissa Maisura dan rekan-rekannya pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Metakognitif terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa. Metode dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Desain penelitiannya yaitu the non-equivalent post-test only control group design. Hasil analisis data dengan menggunakan ANOVA 2 arah menunjukkan F B hitung sama dengan 40,45 lebih dari F B tabel sama dengan 3,15. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi dengan sedang dan yang rendah. Sedangkan interaksi FA kali B hitung yaitu 0,47 lebih dari FA kali B tabel sama dengan 3,15 sehingga dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara strategi metakognitif dan kemandirian belajar dalam mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Penelitian kelima yaitu dari Septiani Putri Lestari dan rekan-rekannya pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Penerapan Strategi Metakognitif terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama Pekanbaru. Sampel penelitiannya adalah siswa kelas 83 sebagai kelas eksperimen dan kelas 88 sebagai kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji ANOVA 2 arah dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi, sedang, dan rendah, serta tidak terdapat interaksi antara strategi metakognitif dengan kemandirian belajar dalam mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Semua penelitian di atas menggunakan metakognitif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan problem solving untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kelima penelitian tersebut dicantumkan dalam penelitian ini untuk memberi sumbangsi dan keterbaruan yang akan dimunculkan pada penelitian ini serta membuat peneliti lebih yakin untuk menggunakan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya, uraian kajian teori. Ada 3 subbab yang akan dijelaskan pada uraian kajian teori ini. Yang pertama tentang pendekatan problem solving. Pendekatan problem solving merupakan salah satu bagian dari kurikulum matematika yang penting. Problem solving sebagai pendekatan pembelajaran dikenalkan oleh John Dewey, Orlick, Herder, Callahan, Trevisan, Brown, dan Miller pada tahun 2012.
John Dewey mengembangkan pendekatan problem solving menyerupai metode inquiry, perencanaan yang cermat atau careful planning, dan skill building yang sistematik, sehingga pendekatan problem solving fokus pada konsep of experience. Hillock dan Tagata menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah situasi di mana siswa menggunakan pengetahuan dan penerapan matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Pendekatan problem solving ini menekankan pada pemahaman terhadap permasalahan, kemudian mencari penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan serta melakukan evaluasi kembali terhadap penyelesaian yang dilakukan. Penggunaan pendekatan problem solving dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah baik secara perorangan maupun secara kelompok, untuk dipecahkan sendiri maupun bersama-sama. Yang kedua yaitu strategi metakognitif. Di sini peneliti mencantumkan beberapa definisi menurut para ahli. Dan dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa metakognitif adalah sebuah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Metakognitif merupakan suatu proses yang dapat menggugah rasa ingin tahu karena kita menggunakan proses kognisi kita untuk merenungkan proses kognisi kita sendiri. Oleh karena itu, kemampuan metakognitif ini mempunyai peran penting terhadap setiap aktivitas kognisi kita. Karena pengetahuan tentang proses kognitif kita sendiri dapat memandu kita dalam menata suasana dan menyeleksi strategi untuk meningkatkan kemampuan kognitif kita. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah matematis. Pada dasarnya, kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan suatu kemampuan matematis yang penting dan perlu dan dikuasai oleh siswa yang belajar matematika. Hal yang mendasari kebenaran pernyataan tersebut ini dikutip dari Harris Hendriani dan rekan-rekannya, yaitu yang pertama, pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan yang tercantum dalam kurikulum dan tujuan belajar dan tujuan pembelajaran matematika baik KTSP tahun 2006, kurikulum matematika 2013 maupun NCTM tahun 1995. Yang kedua, pemecahan masalah matematis meliputi metode, prosedur, dan strategi yang merupakan proses inti utama dalam kurikulum matematika atau merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Selain itu, pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis itu membantu individu berpikir analitik. Yang keempat yaitu belajar pemecahan masalah matematis pada hakikatnya adalah belajar berpikir, bernalar, dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kelima yaitu pemecahan masalah matematis membantu berpikir kritis, kreatif, dan mengembangkan kemampuan matematis lainnya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses pemecahan masalah menurut Sri Wardani adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana pemecahan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana pemecahan masalah. Dan yang keempat, melihat atau mengevaluasi kembali depan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disusun kerangka berpikir yang menghasilkan suatu hipotesis, di mana kerangka berpikir dapat diartikan sebagai konsep pola pikir pemikiran dalam memberikan jawaban sementara terhadap apa yang diteliti.
Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang menunjukkan adanya pengaruh dari penerapan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif, di mana siswa ini ditekankan pada pemahaman terhadap permasalahan, kemudian mencari penyelesaian dan menyelesaikan permasalahan serta melakukan evaluasi kembali terhadap penyelesaian yang telah dilakukan. Kerangka berpikir ini dapat dilihat pada tabel atau skema yang telah disusun oleh peneliti. Oke, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang relevan, belum didasarkan pada akta-akta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0. H0-nya adalah perbedaan pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dan siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Yang kedua yaitu H1, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang mengikuti pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif lebih baik dari siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Jenis dan desain penelitian ini yaitu quasi experimental design, yaitu desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Data ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka serta proses pengolahan data dan pengujian hipotesis merupakan analisis statistik yang bersesuaian. Rancangan eksperimen dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest control design yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa. Bentuk dari desain penelitian pretest dan posttest, pretest posttest control design dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu X sebagai perlakuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif. Y yaitu pembelajaran konvensional. O1 yaitu pretest kelompok eksperimen, O2 posttest kelompok eksperimen, O3 pretest kelompok kontrol, dan O4-nya adalah posttest kelompok kontrol. Waktu dan tempat penelitian. Peneliti rencananya akan melaksanakan penelitian di MTS Tanwirul Qulub Sungai Lebak pada waktu dekat ini. Yang ketiga yaitu variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek atau benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Tanwirul Qulub tahun pelajaran 2021-2022. Dapat dilihat pada tabel distribusi siswa, yaitu terdapat 63 siswa yang terdiri dari dua kelas, yaitu 7PA dan 7P. 7PA yang berjumlah 35 siswa dan 7P yang berjumlah 28 siswa.
Kemudian yaitu ada teknik pengambilan sampel. Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik simple random sampling, yaitu di mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang ketiga, sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Hasil dari teknik simple random sampling yang didapat adalah kelas 7P untuk kelas eksperimen dan kelas 7PA untuk kelas kontrolnya. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes, lembar observasi, dan angket respon siswa. Instrumen penelitian untuk tes kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan tes uraian dengan jenis soal berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ini. Adapun kriteria penskoran kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat pada tabel tersebut, yaitu terdapat kriteria memahami, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan penyelesaian, dan melakukan pengecekan atau evaluasi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu kita melakukan pengumpulan data dengan cara yang pertama tes, yang kedua lembar observasi, dan yang ketiga angket atau kuesioner. Kemudian ada analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest. Untuk menganalisis data kuantitatif digunakan analisis statistik yang menggunakan rumus t-test. Sebelum dilakukan perhitungan menggunakan rumus t-test, terlebih dahulu data yang digunakan harus memenuhi uji syarat. Uji prasyarat ada dua, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang dilakukan dalam penelitian distribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan pada kedua kelas sampel. Sampel yang berdistribusi normal akan menjadi prasyarat pada pengujian hipotesis. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov dengan rumus KD sama dengan 1,36 kali dengan akar N1 plus N2 per N1 N2. Keterangan KD adalah jumlah Kolmogorov-Smirnov yang dicari. N1 dan N2 adalah sampel. N1 adalah sampel yang diperoleh dan N2 adalah sampel yang diharapkan. Dapat dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada P lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada P lebih kecil dari 0,05, maka data dikatakan tidak normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji homogenitas dikenakan pada data hasil post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk mengukur homogenitas varians dari dua kelompok data tersebut digunakan rumus UGF. Dengan rumus yaitu varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Taraf signifikan
Taraf signifikan yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Uji homogenitas ini menggunakan SPSS dengan kriteria yang digunakan untuk mengambil kesimpulan apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka memiliki varian yang homogen. Akan tetapi apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka varian tidak homogen. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendekatan problem solving dengan strategi metakognitif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dalam uji hipotesis ini kita menggunakan dua uji, yaitu uji independent sample t-test dan uji korelasi. Uji independent sample t-test adalah metode yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua sampel yang berbeda. Pada prinsipnya, uji independent sample t-test berfungsi untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean antara dua populasi dengan membandingkan dua mean sampelnya. Sebelum dilakukan analisis independent sample t-test, terlebih dahulu data harus memenuhi syarat awal, yaitu yang pertama, data harus berbentuk interval atau rasio. Yang kedua, data sampel berasal dari populasi terdistribusi normal. Yang ketiga, variasi antara dua sampel yang dibandingkan tidak berbeda secara signifikan. Dan yang keempat yaitu data berasal dari dua sampel yang berbeda. Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan analisis independent sample t-test pada program SPSS, pengambilan keputusan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel dengan ketentuan yang pertama, yaitu jika kurang lebih T hitung lebih kecil dari kurang lebih T tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Yang kedua, jika kurang lebih T hitung lebih besar dari kurang lebih T tabel, maka H0 ditolak dan H1-nya yang diterima. Selain itu, pengambilan keputusan juga dapat dilihat dari taraf signifikannya, yaitu jika P lebih besar 0,05 maka H0 diterima, dan jika P lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Yang kedua yaitu ada uji korelasi. Analisis korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel, di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap. Karena variabel yang diteliti adalah data interval, maka data statistik yang digunakan adalah Poisson correlation product moment. Menurut Sugiono, penentuan koefisien korelasi dengan menggunakan metode analisis korelasi Poisson product moment dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dengan keterangan RXY adalah koefisien korelasi Poisson, XI variabel independen, YI variabel dependent, dan N-nya adalah banyaknya sampel. Selanjutnya ada lampiran instrumen, yaitu terdapat angket respons siswa, di mana kita tadi pengumpulan datanya menggunakan tes, angket, dan observasi. Maka di sini kita lampirkan lembar angket respons siswa, di mana berisi tentang pernyataan-pernyataan yang mengharuskan siswa mengisi berdasarkan apa yang terjadi yang mereka setujui. Yaitu selanjutnya juga ada uji kompetensi sebagai uji tes, di mana di sini ada 5 soal dan disertakan juga alternatif penyelesaiannya. Alternatif penyelesaiannya dapat dilihat. Setelah itu, penilaiannya yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimal dan dikalikan dengan 100. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka,
di mana daftar pustaka ini merupakan referensi yang diambil oleh peneliti untuk membuat proposal ini sampai dengan bab 3. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.